Bohongan, ada batas nyata. Mengenai siang hari sebagai waktu untuk menyerap perkembangan peristiwa terkini. Saudara, pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan dan juga dukungan untuk pemerintah dan juga masyarakat Turki yang terdampak gempa. Jadikan berita dan informasi terpilih sebagai referensi Anda sepanjang hari. Minyak goreng bersubsidi, minyak kita langka. Bersama saya Wara Winrat dan saya Mercy Rayon. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Waktu rehat lebih berkualitas dengan mengikuti berbagai informasi paling dinanti. Jokowi lagi-lagi tersandung korupsi. Ada perubahan pola kasus laporan harta yang dinilai tidak sesuai. Ikuti berita dari sumber yang selalu menginspirasi. Indonesia mencatat prestasi gemilang di ajang SEA Games Kamboja. Indonesia berhasil meraih 87 Sapa Indonesia Malam. Setiap hari. Live di Kompas TV. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi, namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Nah, ini kan berarti sebuah isu masyarakat yang harus sangat diperhatikan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Bersama saya, Masista Tarika. Dalam B-Talk, Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam, live di Kompas TV. Personil TNI AD pengamanan kunker Presiden RI tiba di Asmat. Aksi heroik personil TNI Satgas Yonif 725 WRG selamatkan pelajar terseret banjir. Usai sambut Jokowi, warga terdampak perluasan Bandara Ewer terima bantuan rumah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV independen terpercaya. Saudara, kita awali dari Papua Barat Daya. Polisi berhasil tangkap satu penumpang kapal yang membawa ganja seberat 1 kg untuk diedarkan di Sorong, Papua Barat Daya. Setelah mengetahui adanya penumpang yang membawa ganja dengan menggunakan kapal dari Jayapura 2 pekan lalu, polisi kemudian menangkap tersangka saat kapal bersandar di Pelabuhan Laut Sorong. Tersangka diketahui membawa narkoba jenis ganja seberat 1 kg untuk diedarkan di wilayah Sorong. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, tersangka ini juga memiliki jaringan peredaran ganja di wilayah Papua. Kapolres Sorong Selatan AKBP Koirudin Wahid mengatakan tersangka ini dijanjikan upah sebesar 5 juta rupiah untuk mengedarkan ganja di wilayah Sorong. Saat ini tersangka sudah ditangani Polres Sorong Selatan. Serta kepala sekolah yang berada di Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan pencegahan terkait dengan peredaran narkotika di lingkungan sekolah. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan rapat terhadap Pemda untuk membentuk suatu satgas dalam ini pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat. Berita lainnya saudara, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja singkat ke Merauke, Papua Selatan. Kunjungan kerjanya ke Merauke untuk meninjau proses evakuasi bangkai kapal Patar di muara Sungai Kalimaro. Menhub tiba di Merauke dengan pesawat khusus model Hawker 900 XP dari Bandara Ewer. Tiba di Merauke, Menhub dikawal rombongan instansi terkait langsung menuju Pelabuhan Yosudarso Merauke. Selanjutnya menuju lokasi bangkai kapal Patar yang tenggelam untuk melihat proses evakuasi.
Kebijakan selanjutnya itu nanti akan dari Menteri ya. tuntas untuk diangkat itu, diangkat tuntas. Segera diangkat gitu. Tadi bincang-bincang di atas bagaimana? Itu Sempat. dengan pekerja-pekerja ini sementara dikerjakan. Oh, sebentar dikerjakan. Kerja orang banyak tadi yang Oh. sudah dipotong, barang-barang iya. sudah diangkat, semen-semennya sudah dipotong-potong sudah. Oh, Tinggal. Tadi pusat pekerjaan tadi. Sudah sementara sudah dikerjakan terus ini ya. Tapi nanti detailnya Bapak ketemu Pak Menteri, kebijakan apa yang diambil itu dulu jauh-jauh dari Jakarta kan memang mau. Iya. Namun Menhub Budi Karya enggan berkomentar terkait kunjungannya ke Merauke kali ini. Kapal KM Patar tenggelam pada 2014 lalu di muara Sungai Maro yang merupakan alur keluar masuk kapal menuju Pelabuhan Yosudarso. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sejumlah personil TNI AD yang akan melakukan pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada Kamis besok tiba di Asmat. Menggunakan KM Sabuk Nusantara 53, sejumlah 120 personil TNI Angkatan Darat yang bertolak dari Kabupaten Merauke sejak Minggu malam tiba di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Rabu pagi guna mengamankan kunker Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Asmat pada Kamis 6 Juli dalam rangka meresmikan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat. Dikatakan Danyon 757 Gupta Vira, Letkol Infantri Joni Novriadi mengatakan total 70 personil disiagakan dan telah terbagi menjadi 3 ring yang nantinya akan bergabung dengan personil TNI Polri dari wilayah setempat. Ya, untuk pengamanan VVIP, PAM VVIP dari 1 Presiden, Gupta Vira itu terlibat 70 personil. Terdiri dari pengamanan ring 1, ring 2, ring 3. Sudah dibagi-bagi di posisi masing-masing dan kita mendapat pengamanan di daerah atau tempat peresmian Bandara Ewer Asmat. Itu untuk tugas kita. Jadi untuk ring 1 itu nanti akan bergabung dengan Pas Pampres, sedangkan ring 2 dan ring 3 nanti kita berada di luar dari formasi atau luar dari tempatnya acara. Yang jelas untuk pengamanan timbulnya situasi yang secara spontanitas dari luar atau dari masyarakat yang tidak mendukung. Begitu. Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi Asmat pada Kamis 6 Juli 2023 setelah kunjungan kerjanya di Kabupaten Jayapura, Papua. Fuci Manupapami, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Aksi heroik personil TNI Satgas Yonif 725 URG selamatkan pelajar terseret banjir. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Pengusaha memiliki kepentingan bisnis, pemerintah memiliki regulasi. Namun keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Nah, ini kan berarti sebuah isu masyarakat yang harus sangat diperhatikan. Serap inspirasi dari diskusi antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Bersama saya, Masista Tarikan. Dalam B-Talk, Business Talk. Setiap Selasa, pukul 10 malam. Dan terpercaya. Oh iya itu ya. Jangan sampai seluruh Jawa ini hilang. Gali esensi fenomena. Ini emang sengaja ditempatin di luar atau karena? Iya, karena tempatnya nggak muat ya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Ketika industri itu sudah melibatkan konsumen yang masif, saya kira jumlah itu rasional kok. Berkas Kompas, setiap Selasa, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Masih bersama saya Franky Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, tunggakan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan di Papua Selatan capai 8 miliar. BPJS Kesehatan Merauke berupaya melakukan upaya penagihan, salah satunya dengan program rehab. BPJS Kesehatan Merauke menyebut saat ini tunggakan peserta mandiri di BPJS Kesehatan Merauke mencapai 8 miliar rupiah.
Jumlah tersebut berasal dari peserta mandiri mulai dari kelas 1 hingga 3 di wilayah Papua Selatan. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Merauke menyebut berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan penagihan, salah satunya dengan mengajak peserta mengikuti program rehab. Selain itu, petugas BPJS juga menghubungi peserta yang menunggak via telepon dan pesan aplikasi untuk mengingatkan tagihan BPJS peserta. Totalnya kurang lebih sebesar 8 miliar gitu ya, peserta yang mandiri gitu ya. Namun berbagai upaya sudah kita lakukan ya untuk melakukan penagihan kepada peserta tersebut, melakukan penagihan melalui telecollecting gitu ya, melalui telepon teman-teman di kantor gitu ya, menelpon peserta satu persatu di telepon, diingatkan untuk membayar atau ditawarkan untuk mengikuti program rehab. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dalam rangka peringatan Hari Purnawirawan Polri yang ke-24, para purnawirawan diharap tetap berkontribusi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menyebut para purnawirawan Polri tetap berkontribusi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban khususnya di Kabupaten Merauke. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Merauke usai meresmikan kantor PP Polri Cabang Merauke sekaligus menghadiri peringatan hari ulang tahun PP Polri yang ke-24 di kantor baru PP Polri Cabang Merauke. Harapan saya, harapan masyarakat, harapan seluruh anggota Polres Merauke, ya, senior-senior kami ini yang sudah purna tetap harus ada kontribusi. Sekali Polri, tetap Polri. Sekali Bayangkara, tetap Bayangkara. Jadi kami semuanya sama, ya, baik itu purna maupun juga masih efektif, itu sebagai pelayan pelindung pengayom masyarakat. Dimanapun berada, harapan besar masyarakat bisa masih sama-sama memelihara, menjaga keamanan Kamtibmas di wilayah, ya, masing-masing seperti itu, yang dimana beliau-beliau bertinggal. Ya, itu harapan besar pasti masyarakat dan harapan pimpinan juga. Sementara Ketua para Purnawirawan Polri Cabang Merauke menyebut para purnawirawan siap memberikan masukan kepada Polri, khususnya Polres Merauke, sebagai upaya menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Merauke. Banyak yang belum tahu bahwa sekarang memberikan saran masukan tentang Kamtibmas, pelayanan dan pelindung. Kita memberikan masukan kepada Polri agar tetap meningkatkan situasi Kamtibmas di daerah Merauke ini supaya tetap aman dan kondusif. Sementara dengan resminya kantor PP Polri yang baru, rencananya akan digunakan untuk melakukan sejumlah kegiatan PP Polri, termasuk di dalamnya pembinaan masyarakat. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Berita lainnya, saudara, personil TNI Satgas Yonif 75 Woroagi melakukan aksi heroik saat melakukan penyelamatan terhadap seorang pelajar yang terseret arus banjir. Pelajar tersebut terseret air saat melintas akibat arus deras. Video yang direkam oleh warga ini memperlihatkan aksi personil TNI Satgas Pamtas RI PNJ Yonif 725 Woroagi saat sedang menyelamatkan warga yang terseret arus banjir di Kampung Munting 2, Distrik Ulilin, Merauke, Papua Selatan. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dengan Kabupaten Merauke pada Kamis kemarin. Personil TNI yang berada di Pos 1D langsung menuju lokasi kejadian begitu mendapat informasi dari warga. 3 personil TNI langsung terjun ke dalam air yang deras untuk menyelamatkan pelajar yang terseret air akibat arus deras saat melintas sepulang dari liburan di rumah keluarganya. Korban merupakan seorang wanita pelajar yang masih duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama. Usai dievakuasi, korban langsung diantar pulang ke rumahnya. Sementara, Satgas Yonif 725 Woroagi masih menunggu debit air turun sebelum mengevakuasi motor milik korban. Warga yang mendatangi minta bantuan, minta pertolongan bahwa di sana ada terjadi kecelakaan di pasnya di kilometer 258
jalan trans lintas Papua Merauke. Dengan cepat kami memerintahkan anggota mengunjungi atau melihat TKP dengan adanya laporan warga bahwa ada warga yang terbawa arus. Dengan cepat anggota kami 3 orang melaksanakan pertolongan dan syukur alhamdulillah warga tersebut dapat tertolong dan selamat. Sekarang warga tersebut sudah dievakuasi ke rumahnya. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Usai sambut Jokowi, warga terdampak perluasan Bandara Ewer terima bantuan rumah. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Independen, terpercaya. Oh ya itu ya. Jangan sampai Selutung Jawa ini hilang. Gali esensi fenomena. Ini emang sengaja ditempatin di luar atau karena? Iya, karena tempatnya nggak muat ya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Ketika industri itu sudah melibatkan konsumen yang masif, saya kira jumlah itu rasional kok. Berkas Kompas, setiap Selasa, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, warga di 2 kampung yang terdampak perluasan lahan guna pembangunan Bandara Ewer menerima bantuan rumah khusus dari Kementerian PUPR yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Asmat. Usai menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo, warga di 2 kampung yakni Kampung Bismar dan Kampung Sau, Kabupaten Asmat yang terdampak perluasan lahan guna pembangunan Bandara Ewer menerima bantuan rumah khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Total 85 unit rumah bantuan khusus dari Kementerian PUPR diserahkan secara simbolis oleh Bupati Asmat Elisa Kambu. Bismam, Kampung Sau bisa mendapat berkat yang luar biasa melalui pemerintah pusat penyediaan rumah khusus untuk masyarakat. Dan secara khusus kita baru saja menyaksikan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia di Ewer beberapa waktu yang lalu. Semua sampai dengan kita kumpul siang hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat, keadaan aman, keadaan baik, damai, penuh persaudaraan. Saya harap semua ini karena kebaikan Tuhan. Pembangunan rumah bantuan khusus oleh Kementerian PUPR bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2020-2022 dengan total anggaran Rp28.364.365.700. Total 85 unit rumah yang dibangun di 2 kampung yakni Kampung Bisman sebanyak 58 unit rumah dan Kampung Sau sebanyak 27 unit rumah layak huni. Fuji Manu Papami, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dari Papua Barat, Saudara, Direktorat Jenderal Polairut Polda Papua Barat ungkap penjualan satwa dilindungi yang dilakukan secara daring di Kota Sorong. Dalam penangkapannya, 8 satwa berhasil diamankan bersama 2 tersangka. Kejadian ini berawal dari informasi warga adanya perdagangan satwa dilindungi secara daring. Kemudian Satuan Polisi Air dan Udara langsung mengamankan 2 tersangka di Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong bersama barang bukti berupa 8 satwa dilindungi jenis burung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sudah menjual 1 ekor secara daring. Sebelumnya juga polisi berhasil amankan 1 tersangka yang masih di bawah umur membawa satwa dilindungi dari Seram Maluku ke Raja Ampat melalui jalur kapal ke Sorong yang rencananya akan diperdagangkan. Yang pasti dijual karena kita dapat informasi dijual melalui media online, diedarkan di media online bahwa burung-burung ini ditawarkan di media online
untuk dijual. Makanya kami dari sana kita pelajari, ya, kita didapatkan para pelaku menyimpan hewan-hewan burung yang dilindungi. Berdasarkan data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, hingga Januari sampai Juni 2023 telah diamankan 1.171 satwa dilindungi, di mana Direktorat Polairut Polda Papua Barat sudah berhasil gagalkan penyelundupan satwa dilindungi mencapai 481 jenis burung yang peredarannya dilakukan melalui kapal laut dan di pemukiman warga, di mana dari hasil penangkapan tersebut kerugian negara mencapai 500 juta rupiah. Dari 1.171 tadi, 481 ekor dengan dukungan sepenuhnya dari Direktorat Polairut. Untuk penanganan kasus, itu selain Direktorat Polairut Polda Papua Barat, juga kami didukung oleh Balai Penegakan Hukum. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat. Saudara, Pulau Kolepom jadi kawasan konservasi perairan pertama di Papua Selatan. Penetapan Pulau Kolepom sebagai kawasan konservasi tidak terlepas dari kesehatan pulau yang berpengaruh sistem keberlanjutan produksi ikan di sekitar pulau. Pulau Kolepom di Kabupaten Merauke, Papua Selatan ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut baru dan pertama di Papua Selatan. Hal tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 tahun 2023 tentang kawasan konservasi perairan di wilayah Pulau Kolepom, Provinsi Papua Selatan. Iwan Kurniawan yang mewakili ETSI 2 Project menyebut dasar dari penetapan Pulau Kolepom sebagai kawasan konservasi tidak terlepas dari kesehatan pulau yang berpengaruh sistem keberlanjutan produksi ikan di sekitar pulau. Apa yang mendasari salah satunya adalah keunikan dari Pulau Kolepom ini dari sisi biodiversity-nya. Salah satunya ada paru ikan hiu gergaji, kemudian ada biota-biota laut lainnya, dan yang lebih utama adalah kesehatan Pulau Kolepom ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sistem produksi ikan yang ada di sekitar Merauke, bahkan wilayah perairan yang lebih luas lagi. Jadi perairan Merauke di sini yang masuk dalam Laut Arafura itu juga berbatasan dengan 4 negara. Jadi ada Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Australia. Agus Dermawan selaku ahli utama pengelola ekosistem laut dan pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut salah satu poin utama penetapan Pulau Kolepom sebagai komitmen pemerintah untuk mengembangkan 30 juta hektar kawasan konservasi laut di Indonesia pada tahun 2030. Menurutnya, setelah penetapan ini dibutuhkan perencanaan pengelolaan yang baik agar dapat diketahui apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di kawasan konservasi. Komitmennya begitu kuat untuk konservasi dalam mensupport program konservasi itu. Dan satu hal yang memang menjadi tugas kita semua setelah declare ini tadi Pak ya. Jadi yang pertama, keberhasilan ini pasti tidak lepas dari perencanaan. Jadi rencana pengelolaan harus dibuat agar kita tahu persis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Clear. Gitu kan. Dua poinnya bahwa konservasi tidak untuk melindungi semata, tidak melarang semata, tetapi memberikan pengaturan saja agar pemanfaatan itu bisa berkelanjutan. Dan ini bagian komitmen dari pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mendukung program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan memperluas kawasan konservasi 30% dari laut kita. Sementara Bupati Merauke menyambut baik penetapan Pulau Kolepom sebagai konservasi. Menurutnya, hal tersebut baik untuk menjaga kelangsungan produksi alam utamanya dalam bidang perikanan yang tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga. Saya pikir ini kebijakan yang cukup baik untuk bagaimana kita lestarikan alam sekitar Kolepom, alam sekitar Papua Selatan, alam sekitar Kabupaten Merauke, untuk tetap alam ini terproduksi dengan baik. Karena manfaat dari konservasi ini akan besar sekali. Baik manfaat untuk bagaimana melindungi potensi SDA yang ada, manusianya diarahkan untuk ikut, bagaimana mengelola, ada pelestariannya, ada fungsi pelestariannya, tapi juga ada fungsi pemberdayaan
untuk bagaimana kesejahteraan rakyat itu tumbuh. Indonesia jadi Indonesia yang berdaulat dalam hal pangan. Syarif Jema, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke episode hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Di antara kebenaran dan kebohongan, ada batas nyata, namun seringkali tak terlihat. Siapa-siapa yang terlibat, apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo. Pastikan yang viral di media sosial benar. Siang hari sebagai waktu untuk menyerap perkembangan peristiwa terkini. Saudara, pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan dan juga dukungan untuk pemerintah dan juga masyarakat Turki yang terdampak gempa